Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dan selamat sore untuk teman-teman semua, khususnya untuk anggota grup Telegram pengusaha kangkung ya. Ada sekitar 500 anggota yang tergabung dalam grup Telegram. Grup gratis ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 Desember ya. Jadi nanti saya akan upload video secara berkala mulai dari hari ini untuk persiapan semayan. Yang kedua itu pada saat mulai kecambah bagaimana perlakuannya, dan kemudian pada saat pindah tanam dan bagaimana cara pemberian nutrisi pupuk organik cair untuk kangkung, dan yang terakhir pada hari ke-25 itu adalah bagaimana cara agar tanaman bisa panen dengan baik dan bisa untuk dijual secara harga pasar ya, baik harga pasar maupun secara harga hidroponik ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, tahap awal yang harus teman-teman kerjakan adalah pembuatan pupuk organik cair. Pembuatan pupuk organik cair sudah saya share bahan-bahannya, itu dari nasi basi, itu agar segera teman-teman buat. Itu masih ada kesempatan, kalau hari ini atau besok teman-teman mulai semai, itu berarti dalam seminggu lagi sudah harus jadi pupuknya. Itu berkisar 1 minggu atau dengan 2 minggu itu pupuknya sudah jadi, tergantung probiotiknya. Nah, diharapkan nanti di sini kita fokus untuk kangkung dengan modal minimal ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah dengan modal 5.000 kita bisa memproduksi kangkung ya. Nah, bagaimana sih hitungannya? Kenapa modalnya itu 5.000? Saya lebih hitungnya itu dari benih. Benih ini kisaran harga satu pack kecil gini itu kisaran harga sekitar 3.000 sampai dengan 5.000. Ini banyak banget. Itu kalau satu sistem jualnya adalah per ikat ya. Jadi kalau per ikat itu biasanya saya jual harga kangkung hidroponik itu sekitar 10.000 satu ikat. Satu ikat itu sekitar 4 pot atau net pot, atau nanti pakai gelas mineral. Itu satu net pot itu berkisar sekitar 8 sampai dengan 10 batang. Itu beratnya sekitar 500 gram. Nah, kalau ini dapat untuk sekitar 10 pack deh. Ada sekitar 10 pack nih dengan harga 3.000-an. Ini harga 3.000-an nih sebenarnya ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan secara detail bagaimana sih teman-teman harus perlakukan benih kangkung sehingga apa yang teman-teman harapkan itu bisa jadi kenyataan. Ya, yang pertama kita siapkan adalah benih. Ya, benih kemudian kita akan kita akan rendam dulu. Ya, kita rendam dalam wadah. Itu dikasih air biasa aja, nggak perlu air pupuk ataupun air hangat, nggak perlu. Ya, kemudian kita biarkan selama 6 jam. Ya, ingat jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu sebentar. Jadi kisaran merendamnya itu saya sarankan sekitar 3 sampai dengan 6 jam. Jadi kalau malam hari ini itu direndam, besok pagi sudah bisa dipilih untuk disemai. Oke, kita lanjut ke penyemaian. Ya.
Ini benih sudah direndam selama 6 jam, ya, selama 6 jam. Nanti kalau diperhatikan itu di atas benih yang direndam itu nanti ada yang mengembang, benih akan mulai mengembang, ya, namun masih keras. Nah, bagi benih yang lunak, ini benih lunak, dia ke atas, ya, ini berarti benihnya tidak bagus. Ini harus dibuang atau disisihkan karena ini bisa merusak eh, benih lainnya. Jadi ini nanti apabila dibiarkan dia akan tumbuh jamur, lalu jamur tersebut akan pindah ke benih yang bagus. Akibatnya ya benih yang bagus malah akan berjamur dan juga hasilnya tidak akan maksimal, ya. Nah, ini benih sudah saya rendam selama 6 jam. Kemudian apalagi yang perlu kita siapkan untuk awal, untuk hari ini, ya. Ini adalah tanah humus, ya. Tahu tanah humus? Tanah humus itu tanah yang berada di bawah pohon rindang. Itu biasanya tanahnya bersifat lembab, ya, bagian atasnya, ya. Jadi bagian atas tanah itu sekitar 1 cm atau setengah senti kita kikis, ya. Itu biasanya kalau tanahnya lembab itu akan lebih gembur dan biasanya ada cacing, ada kotoran cacing, itu berarti tanahnya sudah bagus, ya, hitamnya. Nah, kemudian tanah kita letakkan di wadah. Jadi saya sarankan itu di wadah yang ada berlobang. Jadi kalau seandainya tidak ada keranjang seperti ini, letakkan aja di wadah biasa, tapi usahakan ada lobang di bawahnya, atau juga bisa menggunakan wadah apa aja. Ya, terserah teman-teman, yang penting itu wadah. Wadahnya bisa untuk menampung tanah humus dan tidak jatuh, ya. Langkah selanjutnya setelah tanah humus itu kita sisihkan. Kita sisihkan tanah humusnya beberapa bagian atau segenggam. Itu fungsinya nanti untuk menutup semayan, ya. Kemudian tanah humus tersebut kita lembabkan. Jadi disiram, dispray. Kalau tidak ada spray, gunakan botol aqua. Jadi botol aqua nanti teman-teman lobangi pakai paku panas, dilobangi kecil-kecil, dimasukin air terus disiramkan. Ya, itu bisa untuk mengganti spray. Jadi kalau ada spray sih lebih bagus pakai spray aja. Kemudian dilembabkan. Nah, ini sudah lembab, ya, sudah lembab. Kemudian kita bagi. Jadi kita lobangi dengan jari aja. Kita kasih jarak sekitar 2 cm antar lobang, baik ke kiri, ke kanan, ataupun ke depan belakangnya. Jadi kita kasih 2 cm, ya, kita lobangi aja. Pakai tangan atau pakai malas pegang. Kalau pakai alat juga bisa, pakai kayu, terserah, ya. Namun intinya kalau mau jadi petani ya jangan jorok, jangan jijik sama tanah, ya. Jadi agak-agak gimana gitu, ya, lihat mau bertani tapi lihat tanah serasa jijik banget. Oke. Kemudian yang sudah kita lobangi tadi, ya, yang kita sudah lobangi, kita ambil. Ini tadi kita sudah pisahkan, ya. Kita sudah pisahkan benih yang nggak bagus, dalam artian benihnya ke atas, ataupun kalau kita pegang itu benihnya lembut, ya. Dan ingat jangan terlalu lama merendam. Jadi jangan malah direndam dari pagi sampai pagi, atau dari pagi sampai 12 jam. Itu yang terjadi adalah benih malah tidak bagus semua, malah terlalu ngembang. Satu lobang kita kira-kira aja, ya, kita kira-kira aja, diambil pakai jari, kemudian kita masukkan. Itu berkisar sekitar 10 sampai dengan 15. Ya, kenapa berbeda dengan kalau teman-teman hidroponik nanti pasti mikir, lah di hidroponik saya diajarin 5 sampai dengan 6. Kenapa di sini harus 10 sampai dengan 15? Karena beda. Kita semainya di tanah humus, kita bukan semai di rock wall. Kalau kita semai di rock wall kan terbatas, ya. Nah,
kemudian kita letakkan, ambil aja sih, nggak harus dihitung satu-satu, repot juga ngitung satu-satu, jadi dianggap dibuat mudah aja. Saya tidak terlalu harus harus saklek hitungannya, satu benih harus sekian, enggak lah, kira-kira aja deh, main feeling aja. Karena nanti teman-teman di video pindah tanam nanti akan lihat kenapa saya pindahkan. Oke, ya. Ini sudah kita isi. Kemudian selanjutnya kita taburkan. Taburkan tanah di atasnya sedikit aja. Hanya sekedar untuk nutup supaya benih jangan terlalu cepat kering, nanti kena matahari atau cahaya matahari atau kena angin terlalu cepat kering. Jadi kita tutup setipis aja, yang penting dia tertutup. Nah, ya. Kemudian kita spray lagi. Oke, sudah jadi. Jadi sekarang tinggal teman-teman letakkan aja benihnya, nggak harus ditutup ya. Jadi letakkan aja di tempat teduh, jangan langsung terpapar matahari, nggak harus dalam rumah, tapi tempatnya teduh. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.